batas di antara universe itu mengikis, beradu, dan akhirnya entah salah satu yang hancur atau dua-duanya hancur. Halo guys, welcome to Breakdown Channel Universe! Ini sebenarnya nobar yang agak dadakan karena lebaran ya, tapi nggak nyangka satu studio full. Ada nggak yang mungkin tiba-tiba kaget, ini acara apa nih kok ada MC-nya, yang nggak tahu apa-apa gitu? Ada nggak? Nggak tahu ya? Tahu Breakdown Channel Universe nggak? Nah, mantep. Jadi biasanya kita tuh bikin acara nobar kayak gini, tapi kebetulan karena lebaran, jadi ya udahlah kita coba sekalian mau explore audiens baru, sekalian kita open for public juga. Tapi lumayan penuh ya. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Nah, biasanya Biasanya itu kita ngebahas tentang endingnya. Nih, gue punya waktu sekitar 6 menitan, bakal ngebahas ending, dan setelah itu mungkin sekitar 10 menitan ya. Oke, gue mau ngebahas beberapa hal yang ada di film ini. Pertama, mata ketiganya Dr. Strange ini sebenarnya udah pernah gue bahas waktu itu di salah satu video yang ngebahas TV spot yang munculin mata ini. Sebenarnya kalau kita mengambil referensi di komik, itu sebenarnya nggak ada ya satu hal yang minor sebenarnya, yang dibikin major di sini. Jadi mata ketiganya ini adalah representasi dari Eye of Agamotto, di mana Eye of Agamotto ini adalah kalung yang dia pakai, yang dipakai sama Dr. Strange. Agak ngap ya ngomong pakai masker, buka dulu. Jadi yang dipakai sama Dr. Strange. Cuman terkadang matanya itu munculnya bukan di kalung, tapi di kepalanya, di jidatnya. Fungsinya kalau di komik itu melihat kejujuran dari seseorang, melihat ke dalam diri seseorang. Maksudnya halnya nggak terlalu gimana-gimana kan? Tapi kalau yang kita lihat di sini, itu diubah, di mana ini adalah konsekuensi yang dia dapatkan setelah dia bermain dengan sihir hitam, bermain dengan Darkhold. Nah, jadi pada saat kita lihat ada Sinister Strange tadi udah dapat mata ketiga duluan, itu karena dia menjadi penjaga dan dealing dengan si Darkhold ini. Jadi ini adalah salah satu konsekuensinya kenapa dia bisa dapat. Dan juga pas di ending tadi kan si Wong nanya, lu nggak apa-apa? Kenapa nggak apa-apa? Dia bilang kan lu abis dream walk ke mayat lu sendiri. Dia bilang nggak apa-apa. Ternyata ada konsekuensinya ya. Nah, fungsi lebih dalamnya nanti kita nggak tahu seperti apa, tapi kalau misalnya ngambil referensi di komik, fungsi dari mata itu mungkin melihat kejujuran. Itulah kenapa di akhir, di post credit scene-nya kita bisa ngelihat si Dr. Strange tiba-tiba bisa percaya aja sama ada satu cewek blonde pakai baju ungu untuk ngajak dia ke Dark Dimension. Nah, mungkin dia menggunakan mata ketiganya itu untuk melihat, oh si cewek ini kayaknya nggak jahat. Mungkin ya. More kita bakal lihat di penjelasan-penjelasan atau mungkin di proyek-proyek berikutnya tentang mata ketiga ini. Nah, tentang post credit scene, ada satu cewek. Buat yang belum tahu, dia satu cewek yang ada di post credit scene tadi adalah bernama Clea. Clea ini, yes, pada saat dia ngerobek dimensi, dia kita bisa ngelihat di situ ada Dark Dimension. Nah, Clea ini adalah salah satu beings atau makhluk yang menjadi penghuni Dark Dimension. Bahkan dia adalah Sorcerer Supreme-nya Dark Dimension. Bapaknya adalah mantan penguasa Dark Dimension. Ibunya itu adiknya Dormammu. Adiknya Dormammu yang di Doctor Strange pertama. Tapi Clea ini, dia bukan sosok yang jahat seperti Dormammu. Jadi nggak semua yang ada di Dark Dimension itu jahat. Clea ini adalah satu sosok baiknya. Karena nantinya dia akan menjadi love interest barunya Doctor Strange. Bahkan sampai menikah. Jadi kalau di film ini kita lihat bagaimana si Dr. Strange kan nggak bisa ya untuk sama Christine lagi. In every universe. Kita udah ada yang nonton What If? Nonton ya. Kita tahu satu episode di mana mau dibikin kayak gimana pun si Christine pasti mati. Begini pun di sini, mau dibikin gimana pun Dr. Strange sama Christine ini nggak bisa bersama. Jadi memang bukan jodohnya aja, bukan jodoh in every universe. Kalau nggak dia mati, ya lu nggak bisa bareng-bareng. Jadi, ternyata ada satu cewek lagi yang mungkin bakal jadi jodohnya dia. Yaitu si Clea. Namanya Clea. Kalau di komik, memang dia sudah mendapatkan nama belakangnya Clea Strange. Karena memang mereka menikah. Kekuatannya seperti apa, bakal kayak gimana, nanti kita bakal bahas lebih dalam nanti di channel YouTube. So, yang belum subscribe.
Dan next project-nya pasti mereka akan masuk ke dalam Dark Dimension, di mana ada satu hal yang paling penting di dalam film ini. Oke, kita mau lihat last post credit scene dulu ya. Tadi yang nggak penting ya. Tapi nggak, gue bahas ini dulu sedikit aja. Yang tadi itu namanya aktornya adalah Bruce Campbell. Bruce Campbell ini itu temenan baik sama Sam Raimi. Jadi setiap filmnya Sam Raimi, si Bruce Campbell ini selalu muncul jadi cameo. Di setiap filmnya Sam Raimi. Dia adalah salah satu aktor utama di film Army of Darkness tahun berapa tuh? 90-an. Gitu. Jadi mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang nonton film itu, nah dia aktor utamanya. Udah, itu aja post credit scene yang kedua. Nah, gue mau ngebahas satu event yang paling penting di sini adalah incursion. Incursion adalah di sini adalah satu peristiwa di mana batas di antara universe itu mengikis, terus akhirnya beradu dan akhirnya entah salah satu yang hancur atau dua-duanya hancur. Nah, di komik juga sama, tapi bentuknya lebih fisikal. Kalau di sini kan kayak magical gitu kan. Kalau di komik itu bentuknya lebih fisikal, di mana muncul tiba-tiba, itu incursion pertama di komik itu muncul di Wakanda. Ketika tiba-tiba Black Panther ngelihat, boom, muncul bumi, segede bumi di langit. Nah, ini adalah satu peristiwa, ada more of that, nanti gue ceritain tentang incursion di komik, nanti di YouTube channel. Intinya adalah yang bakal kita bahas di sini, ini adalah proses di mana batasan di antara satu universe dengan universe lain ini bertemu. Efeknya hancur, entah satu atau yang lain. Nah, kita bisa ngelihat ada satu yang tadi hancur. Tadi sebenarnya udah dijelasin sama Sinister Strange. Kalau universe-nya dia itu hancur karena dia mencoba mencari di setiap universe dengan Darkhold, ada nggak sih versinya dia yang bahagia sama Christine Palmer? Nggak taunya enggak, dan akhirnya ya berakibat dengan incursion di dalam universe-nya dia. Nah, di post credit scene juga disebutin tentang incursion, di mana si Clea datang, dia minta pertanggungjawabannya Doctor Strange karena apa yang lu lakukan ini menyebabkan incursion di universe gue. Jadi lu harus tanggung jawab. Lu mau bantuin gue nggak? Bertanggung jawab. Nah, karena dia mau ikut kan, gitu. Jadi ada efek yang dilakukan sama si Doctor Strange di film ini yang ternyata menyebabkan collapse-nya satu universe menjadi tipis, yaitu mungkin universe, entah universe yang Sinister Strange yang udah hancur tadi, atau universe 838 yang ada si Illuminati. Tapi yang collapse bukan physical world, tapi dark dimension-nya. Dark dimension ini adalah satu dimensi di balik dimensi yang ada di kita ini. Jadi kayak di balik sini tuh ada dark dimension yang bisa di-open, kayak kalau punya sesuatu tuh bisa dibuka lah kayak tadi. Gitu. Dan akhirnya si Clea ini meminta pertanggungjawaban. So, new adventure-nya mereka adalah untuk ya menghilangkan incursion yang terjadi di universe itu. Nah, ada satu peluang nih tentang incursion, di mana kalau di komik incursion ini pada saat terjadi membawa hero-hero di universe A ketemu sama universe B, dan akhirnya mereka mencoba kerjasama untuk menyelamatkan orang-orang atau manusia-manusia yang ada di dua universe ini untuk pindah keluar dari situ karena ada proses hancur keduanya. Nah, disinilah mungkin nanti jadi peluang untuk masuknya X-Men, Fantastic Four, atau anything yang kita lihat di 833. Yang pasti 833 tadi universe-nya nggak bakal, udahlah itu, apalah si Illuminati itu mati semua kayak gitu. Udah nggak ada. Tapi bukan berarti nggak ada universe lain yang lebih jago, iya kan? Kan ada infinite number of universe, jadi mungkin ada nih universe yang lain. Yang pasti salah satunya yang bakal memperkenalkan mutant yang menurut gue kayaknya nggak mungkin kalau diperkenalkannya di universe 616 atau universe utama. Susah tuh masukin mutant di situ kan. Jadi di situ mungkin mereka akan bikin satu universe baru, dan nantinya incursion ini mungkin bisa dicegah sama mereka dan akhirnya mempertemukan antara mutant, Fantastic Four, dan hero-hero yang kita kenal di sini. Kurang lebih gitulah penjelasan ending yang udah gue kulik dari semalaman ya. Nah, gue juga mau ngebahas sedikit tentang Illuminati. Oke, di situ ada Baron Karl Mordo. Ya, Baron Karl Mordo ini adalah saingannya. Jadi dia tuh orangnya terlalu disiplin banget. Saking disiplinnya, sesuatu hal yang melenceng itu adalah satu dosa. Gitu. Jadi lurus aja orangnya. Makanya membentuk karakternya kayak gitu. Yang kedua, Sharon Carter. Sharon Carter adalah orang yang ada nonton What If? Itu originnya kurang lebih sama, di mana yang dapat suntikan Super Soldier itu bukan si Steve Rogers jadi Captain America, tetapi Sharon Carter yang jadi Captain Carter. Terus ada Blackhagar Boltagon. Ada yang nonton Inhuman?
Jadi Blackhagar Boltagon atau Black Bolt ini adalah dia pemimpinnya satu kelompok manusia bernama Inhuman, di mana mereka ini kekuatannya datang dari radiasi Terrigen Mist. Jadi ada satu kabut Terrigen di mana orang-orang yang terpapar itu bermutasi dan akhirnya mendapatkan kekuatan. Nah, si Black Bolt ini memimpin kelompok Inhuman untuk pindah ke bulan, membentuk satu kerajaan namanya Ethylene, kurang lebih kayak gitu. Nah, more-nya itu bakal kita lihat nanti di series Miss Marvel, di mana Miss Marvel ini adalah salah satu Inhuman. Dan Black Bolt ini punya anjing namanya Lockjaw. Lockjaw ini katanya bakal muncul di Miss Marvel. Tadi kita lihat ya agak konyol aja sih matinya ya. Jadi ya udah. More ada Fantastic Four, Mr. Fantastic tahu lah ya. Mr. Fantastic, terus ada Captain Marvel. Captain Marvelnya versi si cewek siapa nih? Cewek hitam nih. Itu Maria Rambeau, bener. Kalau kalian nonton Captain Marvel, itu temennya. Terus apalagi tadi ya? Profesor X. Profesor X datang dari mana? Ini bukan dari film X-Men yang X-Men 1, 2, X3, atau bukan dari X-Men Days of Future Past, tapi ini adalah datang dari universe animasi. Siapa yang nonton universe animasi tahun 90-an? Itu tadi aja, theme songnya aja persis banget kayak tadi. Tadading. Nah, kurang lebih kayak gitu ya soal ini. Nah, apakah Illuminati bakal muncul lagi? Tentunya tidak, tapi ini ngetis ke kita. Fantastic Four bentuknya kayak gitu. Ada si John Krasinski. Terus yang lain-lain juga kayak gitu. Ya, kurang lebih ya kayak gitu. Dan Miss America, America Chavez ini yang menambah list untuk menjadi Young Avengers di MCU. Menambah list. Kita tahu udah ada banyak, gue bikin listnya nih. Ada Young sama Young tuh kan. Ada Tommy sama Billy. Udah, kita udah tahu Tommy sama Billy potensi untuk jadi Young Avengers. Kate Bishop, Hawkeye baru. Ada Patriot, Ellie Bradley dari The Falcon and the Winter Soldier. Ya, terus ada Joaquin Torres, New Falcon, bakal jadi New Falcon. Terus Kid Loki dari series Loki. Terus America Chavez ini. Terus ada Iron Heart, seriesnya bentar lagi juga bakal dibuat. Miss Marvel bulan depan. Terus Cassie Lang, anaknya Scott Lang, Ant-Man. Terus ada nama lain, Maya Lopez bisa juga, Echo, yang ada di Hawkeye kemarin. Terus White Vision, masih hilang kan? Nah, udah kayaknya ya. Gua buka pertanyaan kali. Ada yang mau nanya? Waduh, banyak ya. Oke, nama gua Eki ya. Yang jadi pertanyaan nih dari semalam di grup juga. Yang pertama, waktu si Wanda menggunakan Darkhold kan kukunya menghitam. Nah, terus juga kita lihat waktu yang di 838 itu Dr. Strange-nya juga kukunya menghitam, jari-jarinya. Nah, kenapa waktu si Dr. Strange menggunakan Darkhold untuk dreamwalking dia tidak terpapar jari-jari dan kukunya warna hitam? Gitu sih. Karena pakainya sebentar. Kalau lihat, perhatiin nggak tadi Sinister Strange, kukunya hitam kan? Kukunya hitam karena si ini makanya baru halaman depan aja dia, belum hatam. Nanti kalau dia udah hatam jadi Hafiz Darkhold, nah baru tuh hitam tuh tandanya tuh. Udah ini kan. Menurut gue sih gitu simpelnya ya. Jadi kalau mau kukunya hitam jadi Hafiz Darkhold dulu, hafal gitu kan. Oke, Mas mau nanya, yang bangku satu lagi Illuminati kan ada yang kosong tuh. Itu siapa? Apa itu bangkunya Profesor X atau ada anggota lain lagi? Betul sekali, gue nggak perhatiin bagian situ. Yang paling kanan ya? Ada Namor, ada siapa lagi? Superior Iron Man. Ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya nih Superior Iron Man. Kenapa? Dan ya kayaknya udah paling benar di Superior Iron Man. Karena yang menciptakan Ultron itu kan Iron Man. Yang menciptakan konsep Ultron. Yang kita lihat di Universe 838 tadi, itu adalah Universe Ultron yang benar tercipta sesuai dengan visinya si Tony Stark. Bukan yang sesuai yang muncul di Age of Ultron, itu gagal. Yang dia bayangkan itu yang tadi, jadi army-nya. Jadi satu yang kosong itu masih penasaran, tapi kemungkinan besar si Iron Man. Gua nggak bilang Superior Iron Man, tapi Iron Man aja. Mau dia quote gimana atau gimana nggak tahu. Atau mungkin Iron Man. Gimana nasib Wanda di akhir, Mas? Gimana? Gua sebenarnya udah nyatet tadi. Percaya nggak kalau Wanda mati? Tidak, tentunya tidak percaya. Masa Wanda mati? Nggak mungkin dong. Udah gitu tadi ada clue sedikit.
pas udah jatuh, dum, tiba-tiba muncul cahaya merah, boom. Nah, itu mungkin waktu dia escape kayak gimana. Cuman yang jadi ini ke gue adalah kenapa Wanda harus kayak dia insafnya 2 kali gitu. Insaf di WandaVision kan, udah bikin hex, insaf menyendiri, udah. Abis itu di sini kelakuan lagi, terus insaf lagi. Kayak apaan sih ini si Wanda ini, terus nanti lu mau bikin apa lagi gitu. Terus kayak apapun yang dia bikin nanti ini sudah tidak termaafkan, nggak bakal diterima lagi dia Avengers dia. Apalagi di Illuminati atau mana ya, udah dia fokus aja nanti entah cari vision kayak atau apa kayak. Tapi yang pasti dia tetap masih hidup. Ya mungkin mencari damai dengan pulang ke ini kali ya, Sokovia. Itu aja sih kayaknya. Gue perlu ngulik sih itu dia kemana Wanda. Menurut ada yang punya teori nggak kemana Wanda? Pulang kampung, udah pada paling bener gitu. Boleh dioper satu lagi ya. Pertanyaannya. Oh, mungkin yang lain bisa jawab. Nexus Event adalah event yang terjadi di satu universe yang membuat pecahnya timeline, membuat universe baru. Misalnya, Bang siapa tadi namanya? Bang Abi tadi bangun pagi, terus rencana mau ke sini, gitu kan? Harusnya terjadi seperti itu. Tapi si Bang Abi bangun pagi, malah ketemuan sama cewek yang baru kenal dari Tinder semalam. Nggak jadi ke sini, ya kan? Akhirnya itu terjadi Nexus Event. Jadi Bang Abi yang datang ke sini, universe ini, Bang Abi yang tadi pagi nggak jadi datang ke sini terus ketemu sama cewek di Tinder, itu membentuk timeline baru atau universe baru. Gitu. Itulah yang tadi nantinya jadi universe 616, universe 813. Jadi si Bang Abi di universe lain ini lagi ngedate sama cewek. Bang Abi yang satu ini kesiannya lagi ikut nobar. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau incursion adalah saat ketika 2 universe ini udah berpisah, batasannya dia mengikis, dan kalau pada saat berpisah ini kan sudah jalan masing-masing harusnya. Batasnya mengikis, akhirnya menyatu lagi. Nah, pas menyatu lagi itu terjadi kekacauan karena isinya kan udah beda-beda. Mungkin di universe ini Bang siapa tadi? Abi udah punya anak, di universe itu mungkin masih main Tinder. Jadi kayak ada chaos kan yang terjadi. Nah, itu terjadi incursionnya di situ. Gitu. Bang, pertanyaan simpel. Siapa bapaknya Tommy dan Billy di 838? Tidak punya bapak. Tapi tidak ini ya, tapi nggak bukan bentuk ini ya. Wah, itu oke tuh. Itu pertanyaan yang bagus. Siapa bapaknya Billy di 838? Jadi kalau di komik Billy sama Tommy ini memang dilahirkan pakai magic juga sama Wanda. Cuman mungkin ya yang di sini kayaknya magicnya bentuknya beda, nggak kayak Hex yang ada di WandaVision. Terbentuk satu gitu kan. Mungkin ya. Bayangan gue mungkin tetap berbase-nya dari komik di mana dia menciptakan sendiri bentuknya di pengaruh ada sihir-sihir yang datang dari sosok yang gue malas sebutin namanya ya. Mephisto. Si kampret yang nggak nongol-nongol sampai sekarang. Tapi kalau Shetone aja nongol, Mephisto bisa nongol dong. Bisa, ada Mephisto. Jadi ada hubungannya. Nextnya ya si tubuhnya si Tommy sama Billy ini memang sengaja diciptakan sama Wanda, dibantu sama Mephisto. Terus nantinya tubuhnya itu bakal dipakai sama Mephisto sebagai mortal formnya dia di dunia. Kurang lebih begitu. Udah, gitu aja dari kita. Ada banyak hal lagi. Salah satunya kenapa? Nanti kita foto bareng ya. Pokoknya ada banyak hal yang belum kita bahas. Pokoknya banyak lah. Tungguin aja nanti di YouTube-nya ya. Yang pasti Jake Lockley tai sih sumpah. Tai. Kacau.